Selamat pagi anak-anak semua. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kembali lagi kita ke materi pembelajaran kelas 10 Seni Budaya Seni Rupa semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Bersama Bapak Guru Seni Budaya Iketut Windia SSN. Baik, untuk materi seni budaya kelas 10 itu bab 1 mengenai karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, sebelum kita ke materi inti, perlu anak-anak ketahui ada namanya kompetensi dasar. Itu terdiri dari 3.1 memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa, dan 4.1 membuat karya seni rupa 2 dimensi menggunakan berbagai media dan teknik dengan melihat model. Selanjutnya ada indikator materi pembelajaran. Itu terdiri dari yang pertama itu mengetahui karya seni rupa 2 dimensi. Yang kedua menjelaskan jenis karya seni rupa 2 dimensi. Yang ketiga menyebutkan unsur-unsur seni rupa 2 dimensi. Yang keempat menjelaskan bahan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Yang kelima menjelaskan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Yang keenam mengetahui proses berkarya seni rupa 2 dimensi. Yang ketujuh membuat karya seni rupa 2 dimensi. Dan yang kedelapan menyebutkan nilai estetis dalam karya seni rupa 2 dimensi. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai karya seni rupa 2 dimensi. Nah, apa itu karya seni rupa 2 dimensi? Ya, karya seni rupa 2 dimensi yaitu mempunyai dua ukuran, itu ada panjang dan lebar, bersifat datar, bisa dilihat dari satu sisi, yaitu depan. Nah, seperti anak-anak lihat pada gambar, itu merupakan ciri-ciri karya 2 dimensi. Itu ada panjang dan ada lebar. Materi berikutnya ada jenis karya seni rupa 2 dimensi. Nah, di sini Bapak akan kasih beberapa contoh jenis karya seni rupa 2 dimensi. Yang pertama itu ada lukisan. Apa itu lukisan? Ya, lukisan itu adalah karya seni 2 dimensi yang dibuat pada sebuah permukaan, seperti ada kanvas, ada kertas, ada dinding, ada papan, ada kaca, dan masih banyak lagi jenis media yang lainnya. Berikutnya ada kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis indah yang anak-anak bisa lihat pada gambar, itu merupakan contoh dari karya seni kaligrafi. Nah, ini termasuk ke dalam karya seni 2 dimensi. Selanjutnya seni grafis. Nah, jenis karya ini adalah karya seni rupa 2 dimensi yang dalam proses pengerjaannya itu menggunakan teknik cetak. Nah, ketiga contoh ini merupakan jenis dari karya seni rupa 2 dimensi. Materi selanjutnya itu ada unsur-unsur seni rupa 2 dimensi. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu adalah unsur fisik dan non-fisik. Nah, unsur fisik itu adalah unsur seni rupa yang secara langsung dapat dilihat atau diraba. Dan yang kedua, itu adalah unsur non-fisik, itu adalah prinsip atau kaedah-kaedah umum yang digunakan untuk menempatkan unsur-unsur fisik tersebut. Unsur fisik tersebut itu terdiri dari yang pertama itu adalah titik. Ya, titik itu adalah unsur seni rupa 2 dimensi yang paling mendasar atau yang paling sederhana. Nah, unsur yang kedua itu adalah garis. Nah, ini adalah barisan titik-titik yang memiliki dimensi memanjang atau deretan dari beberapa titik yang terjalin memanjang itu akan membentuk sebuah garis. Nah, di sini anak-anak bisa lihat contoh beberapa garis. Unsur yang ketiga itu adalah bidang. Nah, itu adalah unsur seni rupa yang dihasilkan dengan menggabungkan beberapa garis hingga membentuk beberapa sisi. Nah, di sini ada contoh bidang, yaitu ada lingkaran, ada segi 4, ada segitiga, ada jajar genjang, dan contoh yang lainnya. Unsur berikutnya itu adalah bentuk. Ya, bentuk itu adalah unsur seni rupa yang memiliki ruang dan volume.
Unsur yang kelima itu adalah ruang. Ya, ruang itu adalah merupakan unsur seni rupa yang memiliki dua sifat, yaitu adalah semu dan nyata. Nah, di sini dalam karya seni dua dimensi, ya ruang itu bersifat semu karena hanya berupa gambaran saja. Unsur yang keenam itu ada warna. Ya, warna itu merupakan bahan yang terbuat dari pigmen atau zat warna sehingga karya itu kelihatan lebih hidup dan ekspresif. Unsur yang ketujuh itu ada tekstur. Ya, tekstur itu adalah sifat atau nilai raba keadaan permukaan pada sebuah benda. Nah, tekstur ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah tekstur nyata dan tekstur semu. Dan unsur yang terakhir itu adalah gelap terang, yaitu adalah unsur ini bergantung terhadap intensitas cahaya. Artinya semakin besar intensitas cahaya maka akan semakin terang. Sebaliknya semakin kecil intensitas cahaya itu maka akan semakin gelap. Nah, itu unsur-unsur fisik yang harus anak-anak pahami dari materi seni rupa dua dimensi. Sedangkan unsur non-fisik dari seni rupa tersebut terdiri dari, itu yang pertama adalah kesatuan atau unity. Itu adalah wadah unsur-unsur lain di dalam seni rupa sehingga unsur-unsur seni rupa saling berhubungan satu sama yang lainnya, itu tidak berdiri sendiri. Unsur non-fisik berikutnya itu adalah keseimbangan atau balance. Ini adalah prinsip keseimbangan berhubungan dengan berat ringannya suatu karya seni dan diatur agar mempunyai daya tarik yang sama di setiap sisinya. Nah, di sini terdapat 4 jenis keseimbangan, yaitu yang pertama adalah keseimbangan sentral atau terpusat, yang kedua itu keseimbangan diagonal, yang ketiga keseimbangan simetris, yang keempat keseimbangan asimetris. Unsur non-fisik berikutnya itu ada irama atau ritme. Nah, irama merupakan pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur dan terus-menerus sehingga mempunyai kesan bergerak. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar itu merupakan contoh dari ritme. Selanjutnya ada komposisi. Ini merupakan salah satu prinsip atau unsur non-fisik yang menjadi dasar keindahan dari sebuah karya seni rupa. Unsur non-fisik berikutnya itu ada proporsi atau kesebandingan. Nah, prinsip ini bertanggung jawab membandingkan bagian satu dengan bagian yang lainnya sehingga terlihat selaras dan enak dipandang. Selanjutnya ada pusat perhatian. Nah, prinsip seni rupa ini disebut juga prinsip dominasi, yaitu usaha untuk menampilkan bagian tertentu dari karya seni rupa sehingga terlihat menonjol atau gampang terlihat perbedaan dengan bagian yang lainnya. Selanjutnya ada keselarasan atau harmoni. Ini adalah prinsip atau unsur non-fisik guna menyatukan unsur yang ada di dalam seni rupa dari berbagai bentuk yang berbeda. Selanjutnya ada gradasi. Nah, ini adalah merupakan susunan warna berdasarkan tingkat perpaduan berbagai warna yang digunakan di dalam karya seni secara berulang-ulang. Dan unsur yang terakhir ini adalah penekanan atau kontras. Nah, unsur ini mengatur ya perbedaan dari dua unsur yang berlawanan. Ya, perbedaan mencolok itu terletak pada warna, bentuk, dan ukuran. Nah, sehingga karya seni tidak terkesan selalu sama. Nah, itu adalah fungsi dari penekanan atau kontras. Nah, ini adalah unsur-unsur non-fisik karya seni rupa yang wajib dipahami oleh semua siswa. Nah, demikianlah materi pembelajaran hari ini yang mengenai jenis-jenis karya seni rupa dua dimensi dan unsur-unsur seni rupa dua dimensi. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu Bapak akan membahas mengenai bahan dalam berkarya seni rupa dua dimensi dan teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Baik, Bapak tutup pertemuan kali ini ya. Selamat belajar untuk anak-anak dan selalu menjaga kesehatannya.
Terima kasih. Om Santi 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 Om.